Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Akbar Nugraha dan Hanum Ayu Fazira dari kelas 2 TE Prodi D4 Teknik Elektronika. Di sini kami akan menjelaskan mata kuliah Sistem Tenaga Listrik yang dimana kita akan menjelaskan yaitu macam-macam motor DC. Di sini motor DC dibagi menjadi 3, motor DC stepper, motor DC servo, dan motor DC brushless. Yang pertama yaitu adalah motor DC stepper. Motor DC stepper ini sering digunakan untuk mesin yang menggunakan otomatisasi. Motor ini juga digunakan pada mesin yang memerlukan pengawasan putaran sudut dan kedudukan. Kemudian stepper motor ini mengubah listrik menjadi rotasi dan dikontrol seberapa jauh dan seberapa cepat akan memutar. Motor stepper Autonix dikendalikan untuk mengirimkan pulsa ke motor yang menyebabkan ia dapat dikontrol. Kemudian masuk ke jenis-jenis motor DC stepper. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, motor stepper permanen magnet. Motor stepper permanen magnet ini menggunakan magnet permanen di rotor dan beroperasi pada tarikan atau tolakan antara rotor magnet permanen dan stator elektromagnet. Rotor tidak lagi memiliki gigi seperti dengan motor VR. Stepper permanen magnet ini menunjukkan peningkatan karakteristik pada torsi lebih dari stepper jenis reluctance. Kemudian ada stepper motor hybrid. Dinamakan motor stepper hybrid karena menggunakan kombinasi magnet permanen dan teknik variabel reluctance untuk mencapai daya maksimum dalam paket ukuran kecil. Dan harga motor stepper ini lebih mahal daripada motor PM karena memiliki kombinasi sifat terbaik dari keengganan variabel dan stepper magnet permanen. Kemudian yang terakhir ada motor stepper variabel reluctance. Motor stepper jenis ini merupakan jenis stepper yang paling sederhana. Terdiri dari rotor besi lunak multi bergigi dan wound stator. Ketika motor DC diterapkan ke gulungan stator, kutub menjadi memagnetkan. Rotasi terjadi ketika gigi rotor tertarik ke kutub stator yang menimbulkan energi. Yang kita lanjut ke prinsip kerja motor DC stepper. Prinsip kerja motor stepper ini mirip dengan motor DC. Sama-sama disatu dengan tegangan DC untuk memperoleh medan magnet. Motor stepper bergerak per step sesuai dengan spesifikasinya dan bergerak dari step 1 ke step berikutnya, memerlukan waktu sehingga menghasilkan torsi yang besar pada kecepatan rendah. Motor stepper ini memungkinkan menahan posisinya. Hal ini sangat berguna untuk aplikasi di mana suatu sistem itu memerlukan posisi start ataupun dan stop. Kemudian masuk ke motor DC servo. Motor DC servo ini merupakan jenis yang hanya dapat menangani tegangan arus dan beban yang lebih kecil. Sehingga motor DC servo lebih cocok diaplikasikan pada mesin-mesin kecil seperti mobil dan pesawat remote control. Oke, kita akan bahas jenis-jenis motor DC servo berdasarkan pengaplikasiannya. Yang pertama yaitu adalah position rotation. Motor DC servo jenis ini mempunyai output berputar setengah lingkaran yang bergerak searah ataupun berlawanan arah jarum jam. Terdapat juga roda gigi tambahan untuk mencegah putaran poros yang melebihi batas. Jenis ini biasanya diaplikasikan pada remote control dan tangan robot. Kemudian itu adalah continuous rotation. Motor DC servo jenis ini dapat berputar 360 derajat searah ataupun berlawanan dari arah jarum jam. Selain itu, motor servo jenis ini tidak mempunyai sudut refleksi putaran seperti biasa, melainkan berputar secara terus-menerus. Untuk membedakannya dengan jenis motor DC servo lainnya, biasanya pada fisik motor servo jenis ini akan tertulis pada tipenya. Jenis ini biasanya diaplikasikan pada mobil robot. Kemudian itu adalah linear servo motor. Motor DC servo jenis ini hanya berputar secara linear, maju dan mundur. Motor servo jenis ini juga memiliki roda gigi tambahan di dalamnya dengan mekanisme rack and pinion. Kemudian, motor servo linear akan melepaskan medan magnet dan mengubah energi listrik menjadi energi gerak tanpa memerlukan transmisi mekanisme konversi di dalamnya. Yang terakhir adalah brushless DC servo motor.
Motor DC servo jenis ini umumnya sama dengan yang lain, hanya saja berbeda pada proses komutasinya. Proses komutasi pada jenis ini tidak lagi memerlukan brush, tetapi controller dan sensor. Pengaplikasian motor ini digunakan pada sepeda motor, motor listrik, DVD player, cooling fan, komputer, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke prinsip kerja dari motor DC servo. Pada dasarnya, motor servo ini berfungsi berdasarkan lebar sinyal modulasinya, atau pulse width modulation, yang menggunakan sistem kontrol. Lebar sinyal yang diberikan ini akan menentukan posisi sudut putaran pada poros motor servo. Seperti pada gambar, tertera lebar sinyal dalam waktu 1,5 ms itu akan memutar poros motor servo ke sudut 90 derajat. Jika sinyal itu kurang dari 1,5 ms, maka porosnya itu akan berputar ke arah kiri menuju ke 0 derajat. Namun saat sinyal diberikan lebih dari 1,5 ms, maka akan berputar ke arah kanan ke posisi 180 derajat. Ketika sinyal lebar telah diberikan, maka poros pada motor servo akan bergerak dan bertahan sesuai dengan posisi yang sudah ditargetkan. Jika ada input eksternal yang ingin mengubah posisinya, maka sistem closed loop akan langsung bekerja dengan menahannya. Namun posisi motor servo ini tidak mampu bertahan selamanya. Harus diulang setiap 20 ms agar posisi poros motor servo ini dapat selalu menahannya. Dengan memanfaatkan sistem closed loop tadi, maka poros motor servo ini akan tetap di posisi idealnya secara otomatis. Oke, kita lanjut ke kegunaan motor servo dalam dunia elektronik. Yang pertama, itu adalah pengaplikasian atau komponen penggerak pada robotik. Yang kedua, yaitu pengemasan dan penanganan material secara otomatis. Yang ketiga, yaitu pengatur lempengan CD atau DVD menjadi gerakan memutar. Yang keempat itu mesin CNC, Computer Numerical Control. Yang kelima, ataupun yang terakhir, mainan mobil dan pesawat remote control. Kemudian untuk kelebihan dari motor servo ini, yang pertama motor servo tidak akan berisik meskipun beroperasi dengan kecepatan yang tinggi. Kedua, resolusi dan akurasi pada motor servo dapat diubah hanya dengan mengganti encoder yang dipakai. Ketiga, motor servo tidak beresonansi dan bergetar saat beroperasi. Keempat, mempunyai tingkat akurasi yang tinggi, dan yang terakhir menentukan posisi dan penginderaan secara otomatis. Oke, kita masuk pada jenis motor DC yang terakhir, yaitu motor DC brushless. Motor DC brushless ini termasuk ke dalam jenis motor sinkron. Artinya medan magnet yang dihasilkan oleh stator dan medan magnet yang dihasilkan oleh rotor berputar pada frekuensi yang sama. Motor DC brushless ini tidak mengalami slip seperti yang terjadi pada motor induksi biasa. Motor jenis ini menggunakan ataupun mempunyai magnet permanen pada bagian rotor dan elektromagnet pada bagian stator. Selain itu, dengan menggunakan sebuah rangkaian sederhana simple computer system, maka kita dapat mengubah arus di elektromagnet ketika bagian rotornya berputar. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat ataupun sudah melihat presentasi dari kami ini. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran ataupun setidaknya sedikit banyaknya yang kami jelaskan pada presentasi bagian motor-motor DC ini. Semoga tidak ada kekeliruan ataupun jika ada kekeliruan kami mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.